Saya kedokteran gigi, saya dari Fakultas Kedokteran, tentunya berhubungan dengan kedokteran. Tentunya ada hubungan dengan manusia dan pengobatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Devi Narsa dari jurusan Kedokteran Gigi semester 2 Universitas Udayana. Jadi, saya dulu bisa akhirnya resmi menjadi mahasiswi Kedokteran Gigi Universitas Udayana itu melalui jalur mandiri. Mandiri itu kan mahal untuk kedokteran. Jadi jika ditanya kenapa sih harus bela-belain mandiri, mengeluarkan biaya banyak untuk bisa masuk ke kedokteran gigi? Jadi alasannya karena saya tinggal di desa, di mana sekitar desa saya itu belum ada praktik dokter gigi, sehingga tetangga-tetangga saya dan masyarakat sekitar apabila mengalami sakit gigi, mengalami keluhan pada giginya, mereka lebih memilih untuk membeli obat-obatan di warung terdekat, obat untuk gigi mereka. Jadi entah bagaimana dosisnya, entah bagaimana keluhannya, mereka tetap memilih untuk membeli obat karena alasan jarak dokter gigi itu jauh. Jadi apabila nanti saya berhasil menjadi dokter gigi, saya berharap saya bisa membuka praktek di wilayah saya, tempat saya tinggal, sehingga tidak ada lagi alasan untuk masyarakat dan tetangga sekitar saya enggan untuk dokter gigi karena jarak. Dan saya berharap apabila saya bisa dokter gigi nantinya di tempat saya bisa memberikan solusi yang lebih baik dari sekedar obat-obatan di warung. Nah, jurusan kedokteran gigi di Universitas Udayana itu termasuk jurusan program studi yang muda usianya karena baru saja diresmikan sekitar beberapa tahun yang lalu. Akreditasinya itu ada di B+, dan sedang diupayakan untuk terus meningkat di setiap tahunnya sehingga bisa mendapatkan akreditasi A. Saya ngekos di Jimbaran karena kebetulan kampus kedokteran gigi itu ada di Jimbaran Bukit, dan Jimbaran itu susah sekali untuk mendapatkan airnya sehingga fasilitas air itu cukup mahal. Itu mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa kos-kosan sini mahal, bisa sekitar dari 1-3 juta atau bahkan yang 5 juta harga kisarannya. Tapi kalau kalian pintar-pintar dan kalian tidak malas untuk menjelajahi ke pelosok-pelosok, banyak kok ada kos-kosan murah yang harga sekitar 500-600 itu ada, tapi tempatnya cukup terpelosok dan tidak terlalu dekat untuk ke kampus. Kalau mau dekat dengan kampus, harganya itu cukup mahal karena selain tempatnya strategis juga fasilitas kosnya itu bagus dan lengkap. Kemudian untuk misalnya makan dan minum, itu kebutuhan sehari-hari kita juga harus pintar-pintar. Kalau misalnya kalian budgetnya mau ke makan makanan yang mahal, kalian dapat uang bulanan kalian misalnya besar, ya terserah kalian. Kalau kalian mau makan restoran-restoran mahal, ya harganya lumayan, bisa sampai 500.000, dari kisaran harga itu paling di atas 30 ribuan sampai 500.000 dan sekian lah. Bahkan kalau kalian mau ke tempat-tempat makan wisata bule, harganya ya bisa jutaan. Dan tapi kalau kalian budgetnya ya rata-rata, ya kalian bisa kok cari makanan sederhana, makanan rumahan di warung-warung makan, harganya ada 5.000, 10.000 tergantung porsi. Jadi untuk biaya hidup ya pinter-pinteran aja. Kalau misalnya untuk harga pasta gigi, sabun dan sejenisnya, di sini ada kok Indomaret. Jadi harganya itu kan di sini sama di Indomaret lain kan sama. Jadi masuk aja ke Indomaret. Kalau kalian misalnya dari daerah lain udah tahu nih di Indomaret ini harga sabun misalnya 3.000, ya di sini juga 3.000. Tapi kalau kalian masuk ke supermarket atau minimarket yang sering dikunjungi bule, ya harganya bisa berlipat-lipat lah. Ya tergantung pinter-pinteran aja dalam mengatur keuangan. Saya kedokteran gigi, saya dari Fakultas Kedokteran, tentunya berhubungan dengan kedokteran. Tentunya ada hubungan dengan manusia dan pengobatannya, dan bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara mendiagnosanya. Bagi kalian anak-anak SMA yang mungkin mau masuk ke kedokteran, dan kalian adalah anak MIPA yang suka sekali pelajaran biologi, mungkin kalian akan merasa senang berada di Fakultas Kedokteran karena pelajarannya kurang lebih sekitaran dengan biologi. Tapi misalnya kalian tidak suka biologi pun,
ya nggak apa-apa untuk mencoba, karena saya juga dulu di SMA kurang tertarik dengan biologi, tapi bisa kok survive di perkuliahan. Sebenarnya untuk dosen memberikan nilai itu susah atau tidak ya enggak, tergantung pintar-pintar kita aja. Kalau misalnya kita tuh rajin, kita terus juga menjawab ujian tuh dengan benar, ya pasti nilai kita diberikan yang besar oleh dosennya, oleh pengajar, itu pasti diberikan nilai yang besar karena mereka juga tidak pelit dengan nilai. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita jawab soal tujuh aneh-aneh, terus misalnya juga nggak serius, jarang masuk kelas, kalau dikasih tugas nggak dikerjakan, terus nilainya di bawah KKM pas ujian, ya tentunya secara jujur juga dosennya akan memberikan nilai yang seadanya, nilai yang buruk. Jadi tergantung kita sebenarnya. Kalau mau dapat nilai yang bagus ya kita bagus-bagusin lah kuliahnya. Kalau nilainya jelek ya dosen pun akan memberikan nilai yang jelek, tergantung kitanya. Tidak ada kok kayak misalnya kita harus deketin dosen ini biar nilainya bagus, tapi kita nakal, ya enggak juga. Tergantung otak kita dan ketekunan kita. Untuk nilai sama dosen sih gampang, tergantung melihat mahasiswanya bagaimana. Kalau jelek ya bagus ya bagus. Di fakultas kedokteran, jadi kita tuh kalau mau kuliah di fakultas kedokteran, terkhusus di prodi saya di kedokteran gigi, 4 tahun kita kuliah untuk mendapatkan sarjana kedokteran. Kemudian tambahan 2 tahun untuk mendapatkan gelar profesi dokter. Kemudian setelah 6 tahun kita kuliah ini, udah jadi dokter nih, kalau kalian mau peminatan itu seperti spesialis lah di kedokteran. Ya tambah lagi, kalian mau spesialis mana? Tergantung lah, spesialis mana. Kalau misalnya kedokteran gigi, pilihan spesialis itu banyak. Ada kedokteran gigi anak, ada bedah mulut, ada kedokteran gigi masyarakat, dan banyak lagi. Jadi terserah kalian memilih mana. Jadi untuk peminatan itu di kedokteran gigi itu sama dengan spesialis. Setelah 6 tahun kalian berkuliah baru kalian bisa ke peminatan. Itu juga tidak wajib sih. Kalau kalian mau ditunda juga nggak apa-apa, tergantung kalian aja. Saya masih semester 2, tapi dengar-dengar dari kakak-kakak kelas dan angkatan di atas saya, dari kating-kating, sekitaran, karena saya dokter gigi, tentunya sekitar dengan pasien gigi, kita penelitian tentang bagaimana cara penyembuhan gigi ini, bagaimana cara penata laksanaan penyembuhan gigi ini, itu sekitaran dengan gigi, dan kita akan membuat skripsi mengenai gigi juga, seperti itu. Apa saja prospek kerja lulusan untuk jurusan kakak? Dokter gigi tentunya dokter gigi bisa buka praktek sendiri, bisa di rumah sakit, swasta, negeri, dan sebenarnya dokter gigi ini pekerjaannya tuh gimana ya? Kalian udah jadi dokter gigi, kalian bisa juga kok buka usaha lain, karena banyak kan dokter gigi yang selain udah jadi dokter gigi mereka juga tetap jadi artis, selebgram, membuka usaha, atau mereka juga memilih untuk mengajar, itu banyak. Jadi mau jadi dokter gigi, buka praktek, dan membuka usaha lain juga itu gampang-gampang aja. Apa kesan selama kuliah di jurusan kakak? Kesannya jangan males deh kayaknya. Kalau sekali aja males, tentunya selanjutnya akan terus malesnya itu akan terus berlanjut. Jadi misalnya di bab 1 kalian males, di bab 2, bab 3, bab 4 pasti juga jadinya keteteran gitu loh. Jadinya kesannya suka-suka, senang-senang sedih sih, suka-suka kadang enggak juga. Pokoknya caranya tuh kalau kalian merasa mau mendapatkan kesan yang baik, harus rajin-rajin belajar, jangan males-malesan, dan jangan banyak menunda, dan jangan banyak skip kelas. Apa pesan untuk teman-teman yang ingin masuk di jurusan kakak? Pesan untuk anak-anak SMA, kalau kalian suka biologi, masuklah ke fakultas kedokteran. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa biologi nih, nggak suka matematika nih, nggak apa-apa, karena biologi itu cuma dasarnya aja. Kalau kalian masuk kedokteran, banyak kalau ada materi-materi baru yang nggak kalian dapatkan di SMA. Jadi kalian bisa membuka lembar baru untuk kalian lebih rajin lagi. Sekarang bab 1 nih, ya udah kalian pelajarin itu terus, pelajarin bab 2 pelajarin, bab 3 pelajarin, dan kalian pastinya bisa kok menjalani perkuliahan dengan baik. Dan kalau misalnya untuk biayanya itu mahal di Mandiri, dan juga banyaknya alat-alat yang membantu menunjang kita untuk berkuliah. Jadi itu bisa kok dicicil, karena alatnya itu nggak langsung kok kalian beli alat ini 10 itu enggak.
satu-satu perintilan-perintilan kecil aja, dicicil-cicil nanti alatnya tuh bakalan kepake kok sampai kalian praktek. Yuk masuk ke kedokteran gigi. Kasih.